Bukan Amerika namanya, kalau tidak mengambil langkah kuda untuk menjaga posisi keunggulan militernya. Baru saja tersiar publikasi bahwa Amerika akan menghidupkan kembali Armada ke-1 untuk mengawal ketat perairan Laut China Selatan, LCS. Dan ini yang sangat mungkin, menjadikan Singapura sebagai pangkalan utama Armada ke-1 Amerika. Termasuk juga Pulau Christmas di selatan Jawa. Sebenarnya saat ini sudah ada Armada ke-7 Amerika yang berpangkalan di Yokosuka, Jepang. Yang selama ini bermanuver di LCS adalah dari gugus tempur Armada ke-7 itu dengan 1 kapal induk, 20.000 pasukan, puluhan kapal pengiringnya, dan 150 pesawat berbagai jenis. Namun menurut Secretary of the Navy, Kenneth Braithwaite, rentang kendali Yokosuka terlalu lebar, tidak efektif karena juga harus mengawal Korea Utara dan Taiwan, serta memayungi Jepang. Dalam pandangan kita, sebenarnya ini adalah bagian dari strategi cerdas Amerika menutup celah dan akses alki, alur laut kepulauan Indonesia, untuk militer China ke Samudra Hindia. Sebab di timur Indo-Pasifik sudah ada pangkalan militer Amerika di Guam, utara Papua dan Subic di Filipina yang bisa kembali digunakan setelah ditutup. Subic dan Clark adalah pangkalan militer terdepan Amerika dalam Perang Vietnam. Juga di Darwin, Australia, sudah ada penempatan 1 brigade pasukan marinir Amerika dan salah satu pangkalan aju Angkatan Laut. Jika Singapura jadi pangkalan Armada ke-1 Amerika, ini benar-benar di depan hidung kita sebab Batam dan Tanjung Pinang ada di sebelahnya. Tanjung Pinang adalah salah satu pangkalan strategis TNI AL dan sebagai salah satu mata rantai logistik militer mengawal Natuna. Sebenarnya sudah lama Amerika menggunakan Singapura sebagai tempat singgah, bekal ulang dan rehat untuk armada kapal perangnya. Namun volumenya tidak sering. Singapura punya resiko tinggi jika menjadi pangkalan Angkatan Laut Amerika. Beijing yang sendirian dan gondok sudah pasti akan mengarahkan peluru kendali konvensional dan nuklir jarak jauhnya ke sana. Menarget negeri pulau itu untuk menjadi sasaran tembak peluru kendali balistik China jika terjadi perang besar. Jika Armada ke-1 Amerika aktif kembali dan mengambil Singapura dan Christmas Australia sebagai pangkalan Angkatan Laut, maka kita mau tidak mau harus menyesuaikan kondisi itu dengan membesarkan kekuatan TNI AL segera. Tidak bisa tidak, Selat Sunda, Selat Malaka adalah pintu keluar masuk Armada ke-1 Amerika dan kapal perang yang lewat bukan sembarang kapal perang. Setiap melewati Alki, mereka pasti memetakan situasi sekitar perairan termasuk bawah air untuk kepentingan intelijen. Belum lagi kekuatan Angkatan Laut India yang sudah mulai pendekatan dengan Angkatan Laut Amerika. Untuk diketahui 4 negara Quad yaitu Amerika, India, Australia dan Jepang baru saja melakukan latihan militer bersama di Teluk Benggala. Dan akan dilanjut di Laut Arab akhir bulan ini. Persekutuan informal 4 negara ini suatu saat bisa menjadi aliansi militer paling besar di Asia jika ada kesepakatan formal di antara mereka. Pengambil kebijakan bidang pertahanan kita, tidak bisa lagi bekerja dengan prosedur standar apalagi menganggap kehadiran Armada ke-1 Amerika sebagai hal yang biasa. Harus ada upaya percepatan pengadaan kapal perang dan fleksibilitas kemitraan. Di satu sisi kita percepat perkuatan Angkatan Laut dan Angkatan Udara, di sisi lain kita harus mampu membawa fleksibilitas jati diri di tengah perubahan dan dinamika kawasan. Meski Singapura menjadi pangkalan Angkatan Laut Amerika, namun negara kota itu hanya sebuah titik. Karena sesungguhnya durasi lalu lintas kapal perang Armada ke-1 Amerika yang datang dan pergi mutlak harus melewati Alki.
Siapkah kita mengawalnya? Alki adalah jalur laut pelayaran internasional, namun kalau yang lewat kapal perang tetaplah kita siaga dan memperlihatkan diri. Pangkalan Angkatan Laut yang ada di ALKI 1 harus diperkuat dengan tambahan kapal perang. Padang, Sabang, Belawan segera berbenah. Penuhi kekuatan standar Pangkalan Angkatan Laut dengan tambahan kapal perang minimal jenis korvet. Termasuk sistem persenjataan pertahanan pangkalan. Laut Jawa juga bagian dari Alki di mana di sisi selatannya ada pangkalan TNI AL terbesar yaitu Surabaya dan Jakarta. Proses pengadaan alutsista diharap tidak bertele-tele. Pengalaman soal pengadaan jet tempur Sukhoi Su-35 contohnya, terlalu lama durasi prosesnya, 3 tahun. Jika bisa diselesaikan lebih awal, dipastikan Su-35 sudah hadir di langit Nusantara. Dulu di era duit terbatas untuk anggaran pertahanan, wajar kita sulit dan lama untuk mendapat alutsista. Sekarang sudah disediakan anggaran beli alutsista yang besar, mendapat barangnya pun ternyata lama juga. Semua sedang bergerak dan berproses. Penuhi segera 3 skadron jet tempur dengan F-16 Viper dan Sukhoi Su-35 itu saja dulu. Lobby terus Paman Sam agar pengadaan Su-35 bisa berjalan mulus, tinggal selangkah lagi. Kemudian tawaran Jepang untuk menyediakan 8 kapal perang fregat modern disambut hangat. Jangan kelamaan mikir, percepat prosesnya. Sehingga diharapkan dalam 5 tahun ke depan sudah tersedia kebutuhan kapal perang jenis fregat dan destroyer. Dan ini yang penting, punya marwah ketika beriringan dengan kafilah armada ke-1 Amerika yang melintas Alki.